Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Salam satu hobi. Bertemu lagi dengan saya di channel BJM Motor Kerinci. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips mengatasi tromol motor CG100 yang oblak ya. Yang oblak seperti ini. Perhatikan ya, ini oblak ya nih. Nah ya, padahal kancingan ini sudah terpasang ya. Nah, ini sudah oblak parah ya. Nah, ini motor CB GL Pro, Mega Pro, Tiger itu cara penanganannya itu sama ya. Bukan hanya sekedar motor CG100 ini ya. Oke, kita lanjut untuk membongkar ya. Untuk kita buka dulu untuk spinya ya. Nanti kita perlihatkan cara untuk memperbaiki dengan cara tidak mengganti yang baru ya. Karena kalau mengganti yang baru ini pun untuk karet tromolnya ini lumayan menguras kantong ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah ya, ini sudah terlepas. Nah, ini untuk karetnya ini sudah rusak ya. Sudah oblak. Sudah rusak dan juga sudah tidak datar lagi ya. Sudah tidak datar lagi untuk permukaannya. Dan juga di bagian tempat pemasangan spi ini juga sudah haus ya. Nah, ini terlihat di bagian ringnya spi-nya ini terkikis ya. Nah, terkikis tidak sama rata. Nah ya, terlihat. Kalau kita ganti untuk di bagian karet tromolnya, ini cukup menguras kantong ya. Karena kenapa saya bilang begitu, karena untuk melepas bos ini yang 4 ini kita harus ke tukang bubut ya. Kalau tidak ini akan susah untuk dilepaskan ya. Kalau di tukang bubut itu bisa dipanaskan ya, nanti dia tidak congkel menjongkel ya. Nanti kalau tidak pakai alatnya ini sudah pasti dicongkel ya. Dari sudut-sudut ujung-ujung ini pasti dicongkel nanti kalau tidak ada alatnya. Nanti bisa merusak tromol ya. Dan juga memakan waktu yang lama ya. Sedangkan kalau ini kita bawa ke tukang bubut, kita suruh copot untuk di bagian karet tromolnya ini kalau di sini sekitaran 40.000 ya untuk melepas ini 4 ya. Nah, belum lagi untuk harga daripada karetnya sendiri ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang terakhir mencarinya pun di sini agak susah ya. Nah, agak susah untuk mencari karet tromol motor ini. Nah, terus ini kita coba mengakali ya, karena konsumen juga meminta ini diakali ya, karena dia juga lagi menipis ya untuk budgetnya ya. Nah, ini kita tutorialkan, kita kasih tips buat teman-teman yang menemukan motor ini atau yang mempunyai motor sejenis motor
CG100, CB, GL Pro maupun Mega Pro dan sejenisnya ya. Karena bentuk karet tromolnya itu sama ya. Kalau motor-motor yang lain seperti Supra itu beda ya. Oke. Di sini saya cukup menggunakan karet ya, cukup menggunakan karet bekas ban dalam ya. Nah, ini bekas ban dalam ya. Nah, bekas ban dalam ini kita bikin bulat ya. Kita bulatkan sebesar ring 14 saja ya, ukuran ring 14 saja. Sebenarnya tidak menggunakan karet juga bisa ya, dengan menggunakan ring ya, menggunakan ring 14. Dan tetapi akan lebih baik kita menggunakan karet ya, karena karet jika kita pasang karet nanti dia di waktu gigi motor kita masukkan, dia hentakan daripada ring yang kita pasang dengan tromol di sini itu tidak terasa ya kalau kita pasang karet. Tapi kalau kita pasang ring dia akan terasa ya, karena tidak ada peredamnya ya. Kalau kita pasangkan karet, ini ada peredamnya ya di sini. Ini nanti kita tes untuk pemasangan ya. Kita buat dulu. Nah, terus seperti itu kita kasih lubang di tengah. Nah, seperti itu. Nah ya, terus kita kecilkan lagi ya, terlalu besar. Kalau tidak ada karet, kalau ada ring silahkan ya, boleh juga memakai ring. Tetapi di sini saya menggunakan karet ban dalam ya, yang bekas. Nah, di sini kita pasang di sini. Nah, terus kita buat lagi ya untuk 4 baut ini ya. 1, 2, 3, 4 ya, kita buat semua. Ini fungsinya apa? Nanti saya jelaskan fungsinya apa. Menambah karet di bagian bawah situ ya. Ya, kalau mau mengganti yang baru ya tidak masalah juga ya, itu akan lebih baik ya. Kalau ada budgetnya ya, kalau ada uangnya mau ganti baru ya silakan. Kalau mau mengakali dulu, nunggu tanggal muda ya, boleh juga nih dengan cara seperti ini. Terkadang kan kita tidak sama ya, ada yang punya duit, ada yang tidak ya, ada yang punya duit banyak, ada yang punya duit sedikit. Jadi tergantung budget teman masing-masing ya. Ini kebetulan yang punya motor budgetnya sedikit ya, dan juga kebutuhan banyak, jadi kita akali saja ya, karena ini juga permintaan konsumen ya. Nah, diakali aja dulu katanya. Nanti kalau sudah ada duit kita ganti yang baru katanya ya.
Nah, nah terus ya seperti ini. Kalaupun kita memakai ring ya, ring 14 itu pun sama ya, memasangnya juga di sini ya. Kita pasang di sini 4 biji. Terus kita pasang di sini. Nah, ya di sini kita pasang langsung. Nah, fungsinya tadi yang saya bilang ya, kalau ini kita ganjal ya, di bawah ini kita ganjal seperti ini, nanti kan di waktu kita pasang dia tidak terlalu ke bawah ya, jadi dia agak ke atas karena ada ganjalannya di bawah ya, ada ganjalannya seperti ini kita pasang. Nah ya, ada ganjalannya, nanti sepi ini bisa menutup dengan rapat ya di bagian tempat pemasangan sepi di sini ya, bisa menutup dengan rapat, tidak longgar lagi ya. Kalau kita tidak mengganjal, dia di saat sepi ini terpasang, tetapi jarang antara sepi dengan gear ini, dia tuh masih oblang ya seperti ini. Nah ya, karena sudah ada kehausan di bagian tromol sini dan juga kerusakannya di bagian karet tromol ya. Di sini pun sudah terlihat ya bagian yang terkikis di spinian ya, ini terlihat ya. Nah, sudah menipis ya, tidak tebal lagi. Nih, terlihat ya. Nah, di sini pun juga sudah terkikis. Nah, itu ya. Semoga paham ya yang saya maksud. Nanti pas kita pasang ring ini, dia bisa menekan dengan sempurna ya, agar gear ini tidak oblak ke atas bawah ya. Tidak goyang lagi. Nah, itu maksud saya. Kalau di saat ring ini kita pasang masih terasa goyang, kita ganjal lagi ya, kita tambah satu lagi bisa. Nah ya, ini ya masih terasa sedikit ya, ini bisa kita tambah lagi ya, saya rasa bisa kita tambah lagi sedikit, 1 karet ya, kita lapis 2. Nah ya, kita bongkar lagi. Ini sudah tidak terasa seperti yang tadi ya, tetapi masih bisa kita ganjal sedikit ya. Nah, di sini kan terlihat ya, di bagian sepi sini terlihat nih. Nah, ya, ada kerenggangan. Nanti kita tambah ganjalannya agar sepi ini tidak bisa bergerak atas bawah ya, bisa mengunci dengan baik. Itu yang saya maksud ya. Nah, kita buka dulu. Kita bikin lagi ya untuk keempat karet ini ya. Nah ya, nih tadi ya tidak cukup ya, ini kita tambah dengan kita buat lagi ya. Kita buat lagi. Nah, ini kita buat lagi, kita lapis 2 ya, kita lapis 2 seperti ini. Intinya sampai gear ini tidak oblak lagi ya, tidak goyang lagi. Tetapi kalau teman-teman mau memakai ring juga ya, kalau ada ring bisa juga, cuman diletakkan aja ya ringnya ini di bagian atas ya, di bagian dalam. Nah, seperti ini dimasukkan ring. Kalau terasa kurang, boleh kurang tebal, boleh dikasih karet di sini ya. Nah, karetnya diletakkan di bawah ya, seperti itu. Ini karena ringnya cuma 1 ya. Nah, ini kita bikin double aja ya, kita doublekan saja. Ini 2 sudah cukup ya, sudah tidak oblak lagi nih. Nah, kita langsung pasang. Nah ya,
Ini sebelum dikunci aja ya, pakai sepi ini dia sudah terasa tidak goyang ya, sudah terasa agak padat ya. Nah, nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk, dan sepinya ini pun sudah kuat ya. Ini kita putar aja, ini sudah tidak bisa ya. Nah, itu menandakan berarti bahwa ring ini, sepi ini sudah menekan dengan baik ya. Nah, ini kita coba goyang. Nah ya, ini sudah kembali seperti baru ya. Nah, tidak goyang lagi nih. Nih bisa dilihat nih ya. Sudah keras ya. Nah ya, itu terlihat ya ganjalannya di bawah. Nah, itu ya untuk caranya, tidak goyang lagi. Nah, untuk teman-teman yang menemukan kasus yang sama, silakan dicoba ya, karena saya berbagi sepengetahuan yang saya bisa ya. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan semestinya.